Hai, kali ini Oke Green mengadakan giveaway untuk teman-teman semuanya. Ada ikan koi dan juga t-shirt untuk teman-teman para subscriber Oke Green. Untuk lebih lengkapnya, silahkan cek deskripsi. Terus tonton kami. Jam 2 malam pulang, buka rolling door rek, mati. Buka sebelah, mati. Buka sebelahnya lagi, waktu itu ada 4 kios, semua mati. Tak tutup lagi. Perkenalkan, nama saya Subawanto, wong desa mas. Subawanto, alamatnya itu asli Ngaglik. Jadi desa Ngaglik, dusunnya Sendung, kabupatennya Blitar, kecamatannya Srengat, Jawa Timur, Indonesia. Kalau usia saya sekarang insya Allah 35 tahun. Kalau alamat Wahana Koi itu di Jalan S. Supriyadi, nomor 76, Kota Blitar. Jadi akses kalau dari Malang itu masuk perbatasan, masuk kota setelah lampu merah pertama atau patung Putra Sang Fajar, belakangnya persis. Saya mulai kenal koi itu tahun 2006. 2006 mulai kenal ikan koi. Kemudian saya mulai memiliki koi itu tahun 2008 kalau nggak salah. Jadi awal kenalnya itu dari Queen Koi, Pak Handoko. Pak Handoko Queen Koi. Saya dulu ngertinya koi itu slayer karena kan cantik, ya siripnya lebar, cantik. Ngertinya slayer, kemudian saya kan belum ngerti harganya koi itu berapa, saya minta dulu untuk dipelihara. Dan waktu itu saya peliharanya komet sama ikan nila yang warnanya kuning sama hitam. Itu tak pikir koi. Jadi ikan nila tak pikir koi. Wah, aku punya koi, ternyata itu ikan nila setelah ngerti koi. Jadi dulu awalnya minta di Pak Handoko Slayer. Mintanya itu saya karena kenal sama keponakan dari Pak Handoko itu dulu pernah belajar tanaman sama saya. Jadi awalnya tanaman organik, kenal sama keponakannya Pak Handoko, kemudian dia juga bermain koi, akhirnya dikenalkan Pak Handoko, terus saya minta ikan di Pak Handoko. Nah itu pertama kali tahun 2007. 2008 saya sudah punya ikan dari Pak Handoko itu slayer. Masih hobi, belum jualan? Belum, saya belum ngerti jualan ikan itu seperti apa. Saya ngerti kontes itu juga 2007. Waktu itu kalau nggak salah di PIPP parkiran Makam Bung Karno, itu pertama kali saya lihat kontes ikan koi. Nah dari situ kok ikan koi harganya kok mahal. Waktu itu harganya kok mahal. Terus akhirnya saya belajar dulu bagaimana ngerawat koi. Ternyata kan susah. Mati, minta lagi, mati, minta lagi, mati. Ini gimana kok susah banget. Akhirnya kita ngumpul. Jadi saya keluar dari pertanian organik, itu kan punya yayasan. Saya keluar, kemudian saya nikah waktu itu. Jadi keluarnya karena istri saya hamil. Jadi saya kan nggak bisa setiap hari harus pulang pergi ke Blitar sampai Doko, itu kan jauh. Jadi saya putuskan untuk berhenti kerja, akhirnya saya gabung dengan teman-teman yang koi tadi. Itu tahun 2009 kalau nggak salah. Duh, profesiku aku lah ngurusi profesiku yang lalu nangis aku. Tenang. Jadi yang pertama saya pertanian organik, ikut yayasan. Kemudian mau diangkat waktu itu, kalau diangkat berarti kan dapat apa itu istilahnya, pensiun ya. Dapat pensiun. Pikirku wah kerjaku enak, dapat pensiun. Tapi karena istri hamil, jadi ini tak tinggal. Saya lebih baik saya utamakan keluarga dulu. Jadi pekerjaan nanti kalau rezeki kan pasti nggak kemana ya kan. Nah setelah saya nemeni istri di rumah itu setiap harinya ngarit mas. Ngarit karena mertua itu ngopeni wedhus. Jadi mertua punya kambing, setiap hari bantu ngarit. Kemudian anak saya lahir itu saya bingung mau kerja apa, bingung. Saya masih ngarit dan nggak ada
nggak ada pemasukan sama sekali. Waktu itu nggak ada pemasukan sama sekali. Terus sepeda motor saya beli sama istriku sebelum nikah, urunan mas, urunan, iya urunan. Kita beli sepeda motor tuh kredit DP 4 juta, DP berapa ya pokoknya kita berdua, belinya itu berdua, bayarnya juga berdua, setiap bulannya gantian, yang bayar kreditan sepeda motor itu gantian. Nah itu setelah itu kan berjalan, istriku melahirkan, akhirnya saya nggak ada pekerjaan kan, saya bayar apa angsuran sepeda motor itu sampai 7 bulan nggak kebayar. Nah terus mertua wis gini, daripada motor dijual, lebih baik jual, itu ada kayu jati kan gitu. Jadi saya sempat jual kayu jati itu 2 pohon untuk bayar angsuran sepeda motor. Setelah dibayar nunggak lagi karena saya nggak kerja. Nunggak lagi, wis aku harus ambil keputusan. Kalau saya di sini terus saya nggak jalan. Akhirnya saya kembali lagi ke rumah teman-teman tadi, ngumpul. Itu sama saya dapat pencerahan itu dari sama Pak Leknya Pak Handoko, Pak Leknya atau Pak Pohnya. Jadi namanya Bapak Purwosanyoto. Itu dia cuma bilang gini waktu saya ngeluh, saya nggak dapat kerjaan, saya harus kerja apa, saya bingung mau ngapain, bingung. Dan di rumah anak kecil ya kan. Terus di situ dia cuma bilang gini, kamu orangnya produktif, dalam 1 hari kamu harus bisa menghasilkan 50.000. Jadi kamu bagaimanapun caranya kamu bekerja setiap hari minimal harus dapat 50.000. Nah terus saya mikir kerja apa kan gitu. Nah kebetulan di rumah itu kakek kerjanya bikin keranjang gula dari bambu. Nah waktu itu saya kan merenung di depan rumah, ngapain, di depan saya itu ada bambu, bambu ini tak apain gitu loh. Kalau saya kan bikin keranjang nggak mungkin, nanti pasti untuk kedepannya ini nggak laku, pasti digeser dengan yang lebih modern kan gitu. Jadi bambu ini tak apain. Akhirnya saya ambil arit itu tak belah, akhirnya jadi obrok 2. Jadi bisa tak taruh di sepeda motor. Terus paginya saya pinjam uang di kakek itu 400.000 untuk belanja ikan hias di Tulungagung. Pulang ikan tak bunteli, terus pergi ngobrok. Itu saya juga dapat arahan dari Pak Handoko juga. Wis adu mental gitu. Jadi adu mental, saya jualan ngobrok. Waktu itu di sekolah. Kalau di sekolah kita datang pertama ya, pasti nggak laku. Datang kedua, itu mungkin cuma dapat uang 4.000, 5.000. Nanti 1 minggu baru kita bisa dapat uang paling 20 sampai 30.000. Itu jam 8 sampai jam 10 biasanya saya di sekolahan. Jam 10 saya pindah ke pasar Tugu Rantai waktu itu. Pasar Tugu Rantai, nggak tahu nanti laku apa enggak, yang penting saya nongkrong di situ sampai jam 1 siang. Kemudian pulang. Nah, untuk ikannya, karena dari Tulungagung itu kan cuma ikan hias yang akuarium. Saya pengen ada koi. Nah koinya saya ambil di Pak Medi. Waktu itu Pak Medi saya belajar di sana sama teman-teman juga. Jadi setelah saya jualan ke Pak Medi, itu belajar sambil bantu sensiran pertama. Itu pernah saya dikasih ikan sensiran pertama sebanyak 8 kantong. Dan akuarium di rumah untuk tambungan cuma 2. Jadi saya bantu sama Pak Medi dikasih ikan. Jadi ini keropiokan wis kamu jual semua. Loh Pak, kebanyakan, wis gak ngerti, pokok ini kamu jual. Jadi saya jualnya kan kemana masih bingung, masih awam banget tentang koi. Jadi saya bawa 8 kantong, itu yang 2 kantong masuk akuarium, yang 6 tak buang ke sungai. Jadi saya pulang dari Pak Medi, itu di dekat saya ada sungai, saya berhenti dulu di situ. Yang 6 kantong tak turunkan ke sungai, tak buang. Yang 2 kantong tak bawa pulang, daripada yang ini nanti mati kan, kasihan.
mending tak buang ke sungai. Saya jual yang 2 kantong tadi. Itu jualnya waktu itu 1 ekor 100 rupiah. 100 rupiah tahun 2010 karena ikannya masih kecil-kecil. Nah dari situ akhirnya setiap hari kan saya hampir setiap hari itu ke Pak Medi, apalagi waktu panen. Di kolamnya Pak Medi itu ada nila putih waktu itu. Jadi panen ikan nilanya tak bawa. Saya waktu itu mau digaji atau apa ya, tenaga, upah tenaga lah. Sudah membantu mau dibayar. Saya pilih ikan. Saya pilih ikan aja, tak bawa pulang yang mana yang cocok. Nah itu tak bawa pulang, kemudian tak jual. Nah dari situ akhirnya saya ngerti, lama-lama saya ngerti. Oh koi itu harganya sekian, dengan Pak Medi tadi sekian. Terus selain saya jualan ngobrok, itu saya juga keliling sama teman-teman. Itu modal HP waktu itu mas. Modal HP itu iki rada iklan nih, Nokia N70. Nokia N70, N73. Bagus di jalan. Nah, itu HP paling bagus waktu itu untuk foto ikan koi. Jadi kita foto, saya ke Pak Handoko, foto ikan. Jadi di Pak Handoko ada ikan berapa, kita foto-foto-foto. Di Pak Medi ada berapa, kita foto. Kemudian ke Pak Darsono, sebelah dekat Kampung Coklat, itu juga foto-foto-foto. Pulang, kita ngumpul bareng teman-teman. Sebagian ada yang cropping, nge-crop gambar, terus kemudian ada yang bagian upload. Waktu itu di breederkoi.com, punya Pak Hadi, Jakarta. Itu satu-satunya website untuk penjualan ikan koi waktu itu yang paling rame. Terus untuk email kalau nggak salah masih Yahoo. Jadi saya masih pakai Yahoo Messenger, kan ada ya Yahoo Messenger. Jadi untuk kita konfirmasi sama penjual itu lewatnya Yahoo Messenger. Kita chatting lewat Yahoo Messenger. Kemudian ada Facebook mulai rame. Terus sekarang sudah dibantu lagi Instagram mulai rame. Jadi saya jual di website itu modalnya cuma HP sama kepercayaan. Jadi kita keliling foto-foto. Nanti kalau ikannya laku baru kita store kepada mereka. Jadi misal ke Pak Handoko, Pan, ikannya laku berapa ekor, ini kita store-nya sekian, labanya untuk kita sekian. Nah, ini belajar awalnya seperti itu. Itu tahun berapa mas? Itu mulai di website itu? Mulai kita website, itu tahun 2010. 10? Jadi itu sudah nggak ngobrol 2010? Tetap ngobrol. Jadi saya siangnya ngobrol, malamnya setelah ngobrol kan keliling, foto-foto, malam upload. Nanti kalau nggak ada waktu kalau sudah semua upload, nggak ada foto lagi yang harus diupload, biasanya saya jual itu yang tak jual bekas wong wedok, irus dari batok. Nah itu saya ngambilnya di adiknya Pak Pur, saudaranya Pak Handoko juga, yang ada di Ngadirejo. Jadi beliaunya ini produksi irus. Ini bisa dijual. Jadi saya ngambil harga 1.500, saya jualnya 2.000. Jualnya di pengajian. Jadi hampir setiap malam ngasong, kalungan, keranjang. Jadi keranjang baju punya anakku itu tak tumplek. Nah, bajunya tak buang, bukan tak buang ya. Keranjangnya tak pakai. Keranjang tak pakai, terus pakai selendang, tak kasih irus, keliling di pengajian setiap hari, hampir setiap malam. Jam malam nanti berangkat jam 8, pulang paling jam 2 malam. Terus pagi jam 5 itu setelah subuh kita siap-siap buntel ikan ke pasar, ke sekolahan. Nanti jam 1 siang terus langsung ke petani, foto-foto, malamnya upload. Kalau nggak ada kegiatan ngobrol ngasong kan gitu. Wes pokoknya itu aktif terus. Nah dari situ kita akhirnya ngerti ini ikan koi yang bagus seperti apa, yang grade lah istilahnya. Grade ikan koi itu seperti apa. Terus tahun 2000 berapa ya? 13 kalau 2013 atau 14 itu mulai ada Instagram, mulai rame. 2010 itu masih WK belum wahana koi. WK Suba. Itu belum ada kepanjangan. Pokok WK. Jadi WK itu gini. Waktu itu Piala Dunia tahun berapa ya?
Itu lagunya dari Shakira kalau nggak salah, Waka Waka. Nah, itu saya seneng banget lagu itu. Akhirnya tak pakai WK-nya di depan. Terus lama-lama kok WK. Akhirnya sama teman-teman, wah harusnya WK-nya ini di belakang bukan di depan. Jadi WK-nya di belakang, Suba, Puk, gitu kan. Nah, terus dari itu kok aneh kan gitu, kok aneh. Karena saya dulu pertanian itu namanya Wahana Bina Patria. Jadi pertanian saya itu namanya Wahana Bina Patria, itu untuk edukasi juga. Akhirnya tak gandengkan. Jadi WK ada W-nya, K-nya kebetulan saya di KOI. Jadi Wahana KOI langsung berdiri itu tahun 2012. 2012. Terus untuk logo ini, logo yang Indonesia, ini saya juga mikirnya lama, boleh nggak ini kepulauan Indonesia tak pakai untuk logo KOI, boleh nggak? Jadi saya bikin referensi dulu, lihat-lihat ada nggak logo kepulauan Indonesia dipakai untuk logo itu ada apa enggak. Akhirnya kan ada, ternyata ada di berbagai logo yang mencantumkan kepulauan. Akhirnya saya pakai logonya Kepulauan Indonesia. Itu harapannya saya bisa mengirim ikan koi ke luar Jawa waktu itu. Karena kan di awal kita kirimnya cuma sebatas Jawa Bali. Jawa, Bali, Sumatera itu jalur darat. Yang jalur pesawat kan masih bingung dulu. Kemudian akhirnya kesampaian, nitip Pak Han juga. Untuk pengiriman ikan koi ke luar Jawa itu dulu titipnya ke Pak Handoko juga. Akhirnya, wah, saya nggak sia-sia bikin logo ini. Jadi akhirnya saya bisa kirim ke luar Jawa. Gitu. Sebetulnya saya nggak yakin kalau koi ini akan melejit seperti ini. Saya sebetulnya nggak yakin. Karena apa? Koi ini barang hobi. Barang hobi itu biasanya nggak bisa bertahan. Jadi beberapa orang yang hobi kemudian bosen tinggalkan kan gitu. Kalau hobi itu pemikiran saya nggak bisa bertahan lama. Tapi pada kenyataannya koi tetap langgeng sampai sekarang. Mungkin dari hobi-hobi yang lain tumbang, koi masih tetap jalan. Jadi akhirnya saya tetap di koi. Tapi saya juga harus punya backingan, tidak hanya koi saja. Jadi ada usaha lain di luar koi yang tidak ada hubungannya dengan ikan koi, itu harus ada. Di luar ikan koi saya ada ATK, toko ATK. Duluan mana? Duluan koi. Padahal saya niatnya ATK-nya dulu waktu itu. Saya pengen buka toko ATK, tapi nggak kesampaian. Kalau koi kan enak, orang koi itu paling enak. Paling enak, kita belajar koi itu paling enak. Karena apa? Kita tanpa modal bisa jual ikan koi. Jadi karena kita punya teman, ikanmu tak jual, ikanmu tak jual. Jadi saya bangkitnya juga dari koi. Dari koi tak kumpulkan, akhirnya bisa buka, nambah lagi buka usaha. Tapi ya, apa ya? Kalau uang kita kan berusaha. Untuk mendapatkan uang itu kita harus berusaha. Dan rezeki wis ono sing ngatur. Jadi kita kalau misal kita di koi kan banyak penjual koi itu banyak. Sing kae, wah bakulannya banter. Yang sana petaninya maju, yang sana ikannya bagus-bagus. Jadi intinya kita tetap apa ya? Jangan iri lah. Jangan iri mereka seperti ini karena ya itu tadi. Rezeki wis ono sing ngatur. Jadi kalau saya sih ojo ngoyo-ngoyo nemen. Jadi misal si A wis bangkit, wah dhuwur banget kan gitu. Kita nggak perlu ngejar. Kalaupun kita kejar sampai jungkel-jungkel, itu hasilnya tetap nggak bisa maksimal. Jadi wis sak tetahe, yang penting dilakoni, engko lek seneng, wis toh. Yus, ngene iki lah. Oh, itu yang paling susah kita nentuin harga. Saya ngerti harga itu tahun 2013. Baru berani belanja ikan. Kalau sebelum itu McLaren, Blante, atau lewat ikan cane. Jadi fokus di koi ya mulai 2010 sampai sekarang, ngerti harga itu 2013. Baru ngerti harga ikan koi.
PHP itu ikan sudah di booking, ternyata nggak jadi diambil. Sering. Itu dulu sering. Kita ikut lelang, ikan sudah dibit, harusnya kirim, ternyata orangnya lari. Terus belanja dari petani, ikan nyampe kios tidur semua. Kemudian mati. Itu wis sering wis. Kalau ikan mati itu sering. Nah, terus pernah yang paling tak inget itu waktu kontes Kediri yang berapa ya? Pokoknya pas kontes Kediri, paginya saya belanja itu kalau nggak salah 18 juta. 18 juta ngangkat ikan dari petani, masuk semua ke kios, akuarium semua. Jam 2 siang saya berangkat ke Kediri untuk ikuti kontes. Jam 2 malam saya pulang, habis ikan. Mati kabeh. Mati kabeh. Listrik mati. Waktu itu PLN ada problem, nggak tahu layangan atau apa. Jadi nggak ada pemberitahuan. Biasanya kalau sini mati lampu kan ada pemberitahuan. Waktu itu nggak ada pemberitahuan. Jadi jam 2 malam pulang, buka rolling door rack, mati. Buka sebelah, mati. Buka sebelahnya lagi, waktu itu ada 4 kios, semua mati. Tak tutup lagi. Dak. Istriku ngomong, Mas, ya ini gimana? Ya wis tidur aja. Tidur. Jadi pagi tidur, bangun tidur minta ngajak bersih-bersih kan. Ayo dibersihkan, nanti bau busuk kan gitu, bangkai. Nggak usah, kita makan dulu aja. Aku bilang gitu, makan. Kita cari makan di warung. Setelah makan, kita pergi jalan-jalan. Wes mumet dasku. Nggak diurusi. Wes jalan-jalan aja, wes mumet aku. Nah, setelah itu selang 3 hari, baru teman-teman datang, ngerti kalau ikanku mati. Teman-teman datang itu waktu itu aku nggak di sini. Teman-teman datang, langsung dibersihkan sama mereka. Dibersihkan, dikarungi, dibuang, dicuci semua. Saya pulang udah bersih. Waduh, hebat nih teman-teman, hebat. Waktu itu belum punya karyawan. Jadi masih semua tak lakukan sendiri. Itu yang paling apa ya, menurut saya yang paling konyol. Karena saya beli pagi, malam habis. Jadi 18 juta, nggak sampai 24 jam habis. Nah, itu yang paling konyol. Kalau setelah itu ya tetap masih ada lagi di bulan-bulan, pokoknya antara bulan 5 sampai bulan 7 itu pastilah ada yang sakit. Nah, jadi mati. Bahkan kita ngangkat ikan dari petani itu sehat, kita bawa pulang nyampe di sini aman, besok mati itu sering. Jadi kalau mungkin orang-orang lihat wah penjual itu enak, beli petani misal 25.000, ada berapa puluh ekor, jualnya 50 sampai 100.000 kan kelihatannya enak seperti itu. Tapi mereka nggak ngerti kematian perawatan ikan koi itu ya nggak gampang. Jadi kenapa saya masih bertahan di koi? Karena saya suka. Jadi saya itu benar-benar suka sama ikan koi. Jadi ikan koi sakit ya tak rawat, ikan koi sehat ya tak kasih makan sampai gede, apalagi kita lihat perubahannya. Jadi kalau kita sudah suka, apapun resikonya, ya tetap suka. Jadi selain kita suka, kita sudah sehati, terus kita ngerawat juga sepenuh hati. Kemudian di koi juga ada organisasi, kita bisa kumpul sama teman-teman koi, kita bisa sharing koi itu seperti apa. Kemudian ada kontesnya juga, saya bisa ke Kalimantan, bisa ke Surabaya, ke Jakarta karena koi. Kalau saya nggak pelihara koi, mungkin saya tetap di Blitar. Atau mungkin saya pergi ke Malaysia. Kejuaraan Grand Champion pernah 1 kali. Selain Grand Champion ada Best in Size, ada juara 1, 2, 3, itu juga ada. Dari itu hampir setiap event adalah juara 1, 2, 3. Kalau untuk Best Champion itu jarang. Karena saya nggak begitu ngejar juara. Saya yang penting partisipasi, saya ngumpul sama teman-teman, saya bisa reuni dengan mereka, itu udah seneng. Jadi kalau kita nggak punya ikan, ya kita cari-cari. Kalau memang nggak ada yang sesuai dengan karakter ikan kontes, ya kita maksa. Kayak saya sendiri maksa, ini harus tak bawa untuk turun supaya saya bisa reuni sama teman-teman gitu. Intinya itu? Intinya kita ngumpul sama teman. Itu kalau di kontesan. Yang Grand Champion itu ada Siro, ukuran 55, di kontes Blitar juga. Di kontes Blitar waktu itu di Kelurahan Bendo, dekatnya Mareno. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, sekarang ikannya sudah tumbang. Udah tumbang. Tumbangnya
rumahnya atau di sini. Di sini. Jadi di rumah ikannya mabuk, tak bawa ke sini, tak karantina udah nggak nutut, akhirnya mati. Identifikasi karena penyakit apa? Keracunan. Keracunan apa? Amonia di kolam keeping. Ada amonia di kolam keeping, akhirnya ikannya keracunan. Waktu itu semua sakit mendadak. Hari ini nggak apa-apa, besok langsung ada yang mati satu. Tak angkat semua, itu lendir sudah tebal, tak karantina udah nggak nutut, mati ya gitu. Ya itulah nyawa. Jadi zaman ini semakin maju, bahkan HP aja. HP dari Nokia tulit-tulit menjadi Symbian, menjadi BlackBerry, sekarang menjadi Android. Kan teknologi. Jadi kita harus memikirkan teknologi, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mencari uang, kan gitu. Nah, akhirnya mikir website. Bagaimana website ini bisa nggak untuk jualan? 2012 saya bikin website. Beli. 2012 saya beli, bikin, nggak jalan itu selama 2 tahun. Jadi saya promosinya yang kurang, saya nggak bisa mempromosikan, akhirnya nggak jalan. Terus punya pikiran lagi untuk membangun website. 2016 saya bikin lagi, 2015 kalau nggak 16 saya bikin lagi, nggak jalan juga. Jadi saya sudah buang dana berapa itu di situ ada lah, itu nggak jalan juga. Terus saya baru kepikiran mau bikin lagi, ada temen yang nawari, bagaimana kalau penjualannya lewat website. Terus saya ngobrol pisan, kalau bisa aplikasi, karena kita mayoritas pegangnya HP dan di situ ada Play Store kan. Jadi kalau website itu mungkin sudah tidak dilirik oleh masyarakat, lebih ke aplikasi. Kita bikin aplikasi aja. Jadi kita bikin aplikasi sama websitenya juga ada. Jadi itu gabung. Yang tidak bisa mengakses aplikasi bisa mengakses website. Jadi kayak iOS, Apple itu belum bisa. Karena aplikasi kita masih di Android. Nah, jadi ada website, ada aplikasi ya. Kenapa saya lari ke situ? Karena saya melihat Instagram itu penjualannya lebih enak. Dari tahun 2013 saya upload koi di Instagram, itu masih belum banyak ikan koi di IG. Saya dulu larinya ke Instagram, sama saya cari-cari lagi ada Pinterest. Pinterest ini juga nggak begitu jalan. Jadi saya fokuskan di Instagram. Tahun 2015 mulai rame. Akhirnya saya kepikiran bikin website seperti Instagram. Instagram itu kayaknya lebih enak. Ternyata masih ada kekurangan. Di situ kita tidak bisa menampilkan harga atau klik kita shippingnya gimana, pengirimannya gimana, biaya ongkos kirimnya gimana. Akhirnya dirumuskan jadilah aplikasi Wahana Koi. Itu untuk membantu membantu para pembeli memilih ikan. Jadi tidak harus datang ke sini, tidak harus nego, langsung pilih di aplikasi, sudah ada harganya, sekalian ongkos kirimnya sudah ada. Nah, itu kita buatkan di situ. Dan nanti harapannya saya mau bikin lagi itu untuk umum. Jadi ada website lagi untuk teman-teman perkoian masuk ke situ. Jadi untuk jualan, untuk pembelian, untuk lelang juga. Bahkan mungkin rencana saya bukan hanya ikan koi. Ada tanaman, ada hewan dan lain-lain. Itu nanti. Ini masih proses. Masih proses. Jadi tetap saya larinya ke teknologi, karena saya ya orangnya suka penasaran dan seneng sama teknologi. Jadi otodidak. Karena saya sekolah cuma sampai SMP kan nggak ada pelajaran. Yang seperti itu nggak ada pelajaran. Saya beli buku, saya cari di website, saya cari artikel, saya bikin, akhirnya jadi bisa untuk kontes ikan koi. Mulai pendaftaran, penjurian, sampai sertifikat itu bisa jalan. Jadi saya ini intinya apa ya, selalu penasaran dan seneng dengan teknologi. Kenapa Mas Subha gondrong? Karena saya suka gondrong. Dari muda? Dari SMP itu rambut udah panjang, ya nggak panjang banget sih, tapi udah panjang. Setelah saya keluar dari sekolah sampai sekarang, itu waktu nikah panjangnya sama punya istriku segini. Malahan?
Jadi sebelum nikah rambutku segini. Bahkan mertua itu sampai wah calon mantuku tek koyo ngene gitu. Oh, wis conone jebol-jebol, gelange kandel, kalungan, giwangan, rambutnya gondrong, anakku koyo ngene kan. Mertua kan orang apa ya? Koyo takmir, guru ngaji. Tapi mantune kan rada kurang ajar. Pesan untuk penjual yang pertama mental. Kayak aku dhisik zamane ngobrok, kuwi mental harus ditoto dulu. Jadi mental, setelah mental kita konsisten, kita sabar karo ikhlas, wis itu paling mangel. Ikhlas itu paling angel. Karena apa? Kita mental sudah bagus. Mari ngono sabar. Blonjo, ikan gak laku ya wis, gak laku ya wis. Karena rezeki nanti pasti ada. Wis yakin nih, pokoknya rezeki ada yang ngatur. Itu harus sabar. Ikhlas, wae mati ya wis nyawa. Kita harus ikhlas. Bahkan apa ya? Dengan adanya mungkin kesabaran atau keikhlasan gue, aku tahu diseneni wong, Mas. Waktu ngobrol, ada anak kecil nangis. Waktu saya lewat, ada anak kecil nangis. Minta dibelikan ikan hias. Kan nggak ada orang di situ. Anak kecil di pinggir jalan. Saya balik, tak datangi, mau tak kasih. Ini mau tak kasih, ini dek buat sampean, nanti dibawa pulang. Orang tuanya keluar dari rumah ngamuk-ngamuk. Mas, anakku malah mau warai itu iwak piye. Nah, itu berarti kita sebenarnya niatnya baik, tapi belum tentu dilihat orang itu baik. Jadi kita harus sabar, yus ikhlas iku malah. Untuk YouTuber Koi Blitar ya kita apa ya? Ikan-ikan Blitar yang berkualitas kalau saya. Ikan Blitar yang berkualitas yang kita tampilkan. Kadang kan maaf ya, ada yang ditampilkan itu harga ikan murah. Itu biasanya saya agak kritis, tapi ya nggak ngomong di publik. Saya agak kritis. Kenapa? Karena ikan koi itu bukan ikan yang murah. Jadi kadang kan ada thumbnail ikan koi harga Rp500, kan aneh. Padahal ikan koi itu harusnya harganya tinggi gitu loh. Jadi ikan koi yang berkualitas kita tampilkan, ikan koi yang harganya bukan ikan murahan. Kalau nanti kelasnya ikan koi ikan murahan, nggak jauh beda dengan ikan konsumsi kan gitu. Kasihan nanti petani sudah susah payah pelihara, ikan sakit dirawat, resikonya gede kalau mati puluhan juta. Kalau sampai beredar ikan koi ukuran 20 cm harganya 15.000 gitu, waduh kasihan petaninya kan gitu. Jadi kita tampilkan ikan-ikan yang berkualitas supaya publik ngerti ikan yang berkualitas itu seperti ini. Jadi kita memberi pelajaran apa ya? Kita memberi edukasi juga bagi teman-teman pemula bahwa ikanmu ini kropiok. Kadang saya kalau ada orang tanya, kan sering ya, Mas ikanku ini grade-nya apa? Kalau ikannya kropiok, saya langsung bilang ikanmu kropiok. Jadi nggak ada basa-basi. Mas ikanmu kropiok, ikanmu grade B, grade A, ikanmu super, saya bilangnya gitu. Jadi itu sering banget, saya sebenarnya nggak tega mau ngomong, Mas ini masuk grade apa? Ini kropiok yang harusnya tidak dipelihara di kolam. Harusnya kalau pengen pelihara ikan koi, pelihara yang bagus. Kalau nanti bosen bisa dijual. Kalau ikan koi kropiok kita pelihara di kolam, kita habis listrik, habis pakan banyak, dijual nggak laku kan kasihan. Jadi kita memberi edukasi kepada teman-teman terutama pemula untuk mengangkat derajat ikan koi. Jadi kita tampilkan ikan yang berkualitas dengan harga yang standar lah. Jadi jangan murah-murahan. Kalau kita wah ini ikan koi borongan 100 ekor sekian harganya terlalu murah, nanti apa ya? Kita nggak ngerti pikiran petani, para petani yang lain, waduh ini kok murah banget gitu kan, nggak enak.